2061. Entah sudah berapa tahun yang lalu, tingkat kultivasi Mabin tidak bisa meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, hambatan yang menahannya mulai sedikit mengendur. Hal ini jelas terkait dengan munculnya tren umum yang disebutkan oleh Lu Ye. Setelah memikirkannya, Mabin berkata, "Meskipun saya belum pernah mendengar tentang situasi besar yang akan datang, saya tahu bahwa ada banyak sinar matahari tingkat atas di langit berbintang ini. Ketika tingkat kultivasi seseorang tidak dapat ditingkatkan, mereka akan berlatih beberapa latihan khusus. Dikatakan bahwa semua metode ini dipersiapkan untuk peluang tertentu di masa depan, tetapi selama bertahun-tahun, banyak orang telah mempraktikkan metode ini, tetapi metode ini tidak pernah benar-benar berguna." Lu Ye tahu bahwa apa yang dia bicarakan seharusnya menjadi klon dan tubuh bagian dalam sesuatu seperti metode alkimia. Ambil contoh Su Yuqing dan Chen Xuanhai. Mereka tidak tahu situasinya akan datang. Alasan mengapa mereka menempa ramuan batin dan pedang jimat mereka hanya untuk mempersiapkan peluang tertentu di masa depan. Inilah yang diwariskan oleh buku-buku kuno. Adapun kesempatan ini, mereka tidak tahu apa itu. Sebelum mereka, banyak sekali nenek moyang yang telah melakukan hal ini. Saya akan memperhatikan untuk menyelidiki masalah ini. Jika saya memiliki informasi yang meyakinkan, saya akan kembali dan memberi tahu Anda, kata Mabin. Kalau begitu, sudah waktunya untukmu, senior. Ngomong-ngomong, Pulau Tiga Alam membeli sumber daya api dalam jumlah besar. Apakah ini untuk latihanmu? Mabin teringat sesuatu lagi. Meskipun dia memulihkan diri di Vena Tambang Giok Roh, dia masih memperhatikan banyak hal di Pulau Tiga Alam, jadi tidak mengherankan mengetahui hal ini. Yang lain tidak tahu apa yang dilakukan Lu Ye dengan begitu banyak sumber api, tapi dia mengetahuinya karena ketika Cao Nian sedang berlatih, dia juga membutuhkan banyak sumber api, ini jelas karena pohon Tao. Ya, Lu Ye mengangguk. Jika Anda membutuhkannya di masa depan dan sumber daya di Laut Wanxiang tidak dapat memuaskan Anda, pergilah ke galaksi Heng Yue. Anda mungkin mendapatkan sesuatu di sana. Petik 2. Galaksi Heng Yue. Lu Ye berpikir sejenak, tetapi dia tidak pernah mendengar nama galaksi ini. Bahkan di Laut Wanxiang, tidak ada pulau spiritual yang dinamai berdasarkan galaksi ini. Dengan cara ini, fondasi galaksi ini tidak boleh kuat. Itu adalah galaksi tempat bekas 9 prefektur berada. Tapi setelah 9 prefektur menghilang, mereka mengganti namanya. Petik 2. Setelah itu, Mabin pergi, dia bahkan tidak menggunakan terowongan serangga untuk kembali ke Laut Wanxiang, tetapi terbang langsung ke kedalaman langit berbintang. Kali ini, Lu Ye tidak tahu kapan dia bisa melihatnya. Namun apa yang disebutkan Mabin sebelumnya membuatnya bingung. Pasalnya, intelijen yang diperoleh dari Blood Jade World menunjukkan bahwa ketika keadaan umum datang, ras darah dan ras serangga akan memperoleh manfaat yang sangat besar bahkan berkesempatan untuk menguasai langit berbintang. Niscaya hal ini akan menjadi bencana bagi semua ras lainnya. Namun nyatanya, Mabin bahkan sudah merasakan sedikit saja pelonggaran kemacetannya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa pelonggaran ini akan menjadi semakin jelas seiring dengan kemajuan tren umum. Mungkin suatu hari nanti, kultivasi Mabin dapat meningkat. Mabin bukan satu-satunya orang berkuasa di langit berbintang ini. Dilihat dari sini, tren yang akan datang belum tentu merupakan hal yang buruk. Bagi seorang kultivator seperti Mabin yang telah berjuang untuk meningkatkan kultivasinya selama bertahun-tahun, ini adalah berkah yang luar biasa. Lu Ye kembali ke Gunung Fangchun, menemukan Chen Xuanhai, dan bertanya tentang situasinya. Menurut Lu Ye, kultivasi Chen Xuanhai dan Mabin seharusnya berada pada level yang sama. Mungkinkah Chen Xuanhai tidak bisa merasakan apa yang dirasakan Mabin? Tetapi setelah beberapa pertukaran, Lu Ye menyadari bahwa situasi Chen Xuanhai dan Mabin berbeda. Dalam hal kultivasi, mereka memang berada pada level yang sama. Mereka telah mencapai batas langit berbintang dan berada dalam kondisi tidak ada kemajuan. Tetapi Mabin sudah memiliki landasan Dao sendiri, dan Chen Xuanhai masih bekerja keras untuk langkah ini, jadi meskipun tingkat kultivasinya sama, jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, Mabin akan jauh lebih kuat. Melihat seluruh langit berbintang, mungkin tidak banyak ahli yang membangun fondasi Dao mereka sendiri. Lu Ye pernah bertanya kepada Mabin tentang Daoji, karena luka Mabin adalah luka Daoji dan perlu berkultivasi di Vena Tambang Giok Roh. Karena itu, dia mungkin memiliki pemahaman yang samar-samar tentang Dao Foundation, tetapi baru hari ini dia memahami betapa sulitnya bagi seorang kultivator untuk membuat Dao Foundation sendiri. Setelah meninggalkan Gunung Fangchun lagi, Lu Ye kembali ke Pulau Tiga Alam setengah hari kemudian. Dia segera memanggil Lao Tang. Setelah beberapa saat, He Baichuan datang ke istana Lu Ye dan berbicara dengannya. Lu Ye sangat terkejut. Apa? Lao Tang telah mengasingkan diri. Pengasingan macam apa yang bisa dia lakukan di usianya? He Baichuan tersenyum dan berkata, Tuan Pulau, kamu tidak tahu sesuatu.
Beberapa bulan yang lalu, Penatua Tang tiba-tiba menyadari dan berkata bahwa dia mungkin akan menerobos. Dia buru-buru memasuki keadaan pengasingan dan belum keluar. Lu Ye tercengang. Lao Tang ingin menerobos. Apakah kamu tidak salah? Potensi Lao Tang telah habis sejak lama. Ketika dia datang ke Laut Wan Xiang, dia berada di tahap tengah alam Jademun. Dia tahu bahwa dia telah mencapai batasnya. Jadi dia tidak pernah bekerja keras untuk berkultivasi di tahun-tahun ini. Dia telah membantu Lu Ye merawat Pulau Tiga Alam, bekerja dengan rajin dan tanpa lelah. Namun, hari ini He Baichuan benar-benar memberitahunya bahwa Lao Tang sedang mundur dan memiliki kemungkinan untuk menembus belenggu. Bagaimana mungkin Lu Ye tidak terkejut? Begitu Lao Tang mundur, masalah Pulau Tiga Alam diserahkan kepada He Baichuan. Saat ini, 9 prefektur menguasai 4 pulau spiritual teratas di Laut Wan Xiang. Jiuyan berada di Pulau Wan Xiang, Su Yuqing berada di Pulau Fangchun, dan Luan Xiaowei serta Yan Miao berada di Pulau Yitian. Sekarang telah berganti nama menjadi Pulau Putri Duyung, dan Pulau Suku Putri Duyung yang telah menghilang selama bertahun-tahun telah kembali lagi dan muncul kembali di hadapan dunia. Susunan teleportasi antara 4 pulau spiritual juga telah dibangun sejak lama dan dapat berkomunikasi satu sama lain kapan saja, dengan 4 pulau spiritual yang saling membantu, dan harta karun langit berbintang seperti Xiao Gua sebagai pencegah, kekuasaan 9 prefektur atas Laut Wan Xiang bisa dikatakan tidak bisa dipecahkan. Lu Ye sedang berbicara dengan He Baichuan ketika dia tiba-tiba mendongak dan melihat aura familiar mendekat dengan cepat. Setelah beberapa saat, sosok Tang Jun muncul. Dia duduk di kursi di sebelah He Baichuan dan menghela nafas berat. Lu Ye menatapnya dengan bingung. Bukankah kamu bilang kamu sedang mengasingkan diri? Mengapa kamu keluar? Tang Jun menghela nafas lagi. Pengasingan gagal, tidak bisakah kamu mengetahui hal yang begitu sederhana? Lu Ye menatapnya dengan curiga. Apakah kamu ingin bermalas-malasan, atau apakah kamu benar-benar ingin mengasingkan diri? Tang Jun berkata dengan marah. Apa maksudmu dengan bermalas-malasan? Saya telah bekerja keras untuk Pulau Tiga Alam kita selama ini bertahun-tahun, dan saya tidak tahu berapa banyak yang telah saya bayarkan. Lihatlah rambut saya. Apa yang terjadi? Apakah saya orang seperti ini di mata Anda? Nak, minta maaf kepada saya. Tuan Tang, maaf, aku salah paham padamu. Lu Ye meminta maaf dengan tegas. Tang Jun mendengus. Itu benar. Apakah kamu benar-benar merasakannya? Lu Ye memandangnya dengan rasa ingin tahu. Jelas tidak normal bagi seorang kultivator tua yang telah menghabiskan potensinya untuk menunjukkan tanda-tanda terobosan. Tang Jun mengangguk tegas. Ada perasaan, tapi ini belum waktunya, dan seiring berjalannya waktu, perasaan ini semakin kuat. Saya yakin jika situasi ini berlanjut selama beberapa tahun lagi, saya pasti dapat menerobos belenggu. He Baichuan berkata. Sebenarnya, Penatua Tang bukan satu-satunya yang seperti ini. Saya baru-baru ini memberikan perhatian khusus pada situasi di luar. Ada banyak kultivator seperti Penatua Tang di pulau spiritual lain yang memiliki perasaan yang sama. Juga, Tang Jun memandang Lu Ye. Kamu tidak datang ke Laut Wan Xiang akhir-akhir ini, jadi kamu mungkin tidak tahu bahwa Pulau Yukuan telah dipromosikan menjadi pulau spiritual teratas. Pulau Yukuan. Lu Ye berpikir sejenak dan langsung memikirkan pulau spiritual ini. Pulau spiritual ini cukup terkenal di Laut Wan Xiang, karena merupakan pulau spiritual kelas atas dengan pondasi yang sangat baik. Lao Tang memberitahunya terakhir kali bahwa ada beberapa insiden pulau terpencil yang direvitalisasi di Laut Wan Xiang. Itu pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak terlalu sering. Saat ini, pulau spiritual kelas tinggi seperti Pulau Yukuan telah dipromosikan ke tingkat atas. Ini adalah hal besar di Laut Wan Xiang. Pulau Wushuang pada masa itu dan Pulau Tiga Alam saat ini dapat berubah dari pulau terpencil menjadi pulau spiritual tertinggi karena peran istana konstelasi kecil, bukan perubahan independen, tetapi promosi Pulau Yukuan berbeda. Ada kabar dari Pulau Sifang bahwa energi spiritual di pulau itu berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan mungkin dalam beberapa tahun akan menjadi pulau spiritual teratas. Ada banyak pulau spiritual yang berubah seperti ini di Laut Wan Xiang, dan mereka semua berubah menjadi lebih baik. He Baichuan berbicara. Banyak pemikiran di benak Lu Ye yang berubah. Perubahan ini tidak diragukan lagi terkait dengan datangnya tren besar. Bahkan peluang terobosan yang dirasakan Lao Tang juga. Dari sudut pandang ini, datangnya tren besar tidak sepenuhnya sesuatu yang buruk. Meskipun Lao Tang gagal dalam pengasingan kali ini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Perubahan Lao Tang hanyalah mikrokosmos dari ratusan juta kultivator, yang menunjukkan betapa besar dampak tren umum yang akan datang terhadap keseluruhan langit berbintang. Ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Lu Ye memandang Lao Tang dan He Baichuan, lalu menceritakan pandangan suku insektoid tentang situasi yang akan datang, dengan fokus pada rencana ras darah dan ras insektoid dan meminta mereka menemukan cara untuk mempublikasikannya. Karena ras darah dan ras serangga itu ingin bertindak secara diam-diam, mereka tidak akan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan bagaimanapun caranya.
Berita dari Laut Wanxiang menyebar begitu cepat, tidak akan lama lagi konspirasi kedua suku ini akan diketahui semua galaksi. Pada saat itu, tidak peduli rencana apa yang dimiliki klan darah dan klan serangga, banyak pasang mata yang akan menatap mereka. Setelah mendengar ini, keduanya tampak serius dan segera mencari koneksi untuk menyebarkan berita. Suatu hari kemudian, di istana, klon pohon bakat Lu Ye sedang duduk bersila di sini, memegang labu api di tangannya, dan dikelilingi oleh sejumlah besar cincin penyimpanan, yang semuanya merupakan sumber daya api yang diperoleh Pulau Tiga Alam di beberapa hari terakhir. Saat ini, harga sumber daya api di Laut Wanxiang terus meningkat, dapat dikatakan bahwa Lu Ye seorang diri telah mengubah pasar ini. Karena klon pohon bakat juga memiliki bagian dari pohon bakat, itu juga dapat mengkonsumsi api aneh yang terdapat pada labu api untuk meningkatkan kemajuan transformasi. Pada saat itu, Lu Ye hanya perlu mendaur ulang klon tersebut. Dan Lu Ye sendiri telah menyelam jauh ke dalam lautan segala fenomena dan sedang berlatih meditasi. Sekalipun efisiensi latihannya saat ini sangat buruk, jika ia ingin meningkatkan tingkat kultivasinya di alam sinar matahari, hal itu tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, tentu saja ia harus memanfaatkan setiap peluang yang ada. Kultivasi api aneh membutuhkan sumber daya api, dan Lu Ye juga membutuhkan banyak sumber daya api untuk berlatih, meskipun akuisisi di Pulau Tiga Alam dapat memasoknya dalam waktu singkat, namun seiring berjalannya waktu, itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya. 2062. Latihan ini memakan waktu hampir 1 tahun bagi Lu Ye. Setahun kemudian, dia kembali dari Laut Wanxiang. Tidak ada cara untuk terus berlatih. Konsumsi sumber daya apinya sangat buruk. Sejak setengah tahun yang lalu, meskipun Pulau Tiga Alam telah berusaha sekuat tenaga, sumber daya api yang diperoleh masih belum mampu memenuhi kebutuhan. Hal ini menyebabkan latihannya menjadi terputus-putus. Saat ini cadangan bahan bakar di Talent Tree masih sedikit, namun sulit untuk terus dikonsumsi, harus ada cadangan untuk berjaga-jaga. Selama 1 tahun ini, kultivasi Lu Ye memang meningkat pesat, namun masih jauh untuk menerobos ke tahap menengah alam sinar matahari. Akumulasi kebutuhan terobosan jelas jauh lebih besar dari sebelumnya. Setelah diperiksa, meskipun ada beberapa perubahan pada pohon bakat, itu masih belum sampai pada transformasi. Lu Ye bahkan tidak bisa menilai berapa banyak api aneh yang perlu ditelannya untuk transformasi pohon bakat. Dia hanya tahu bahwa kebutuhan akan transformasi keempat dari pohon bakat adalah jurang maut. Hal ini tidak mematahkan semangatnya, melainkan justru menyemangatinya, karena saat ini permintaan akan talent tree sangat besar, artinya setelah selesai bertransformasi pasti akan mengalami perubahan besar. Mantan penerus pohon bakat sebelumnya, Cao Nian, seharusnya tidak mencapai tahap ini, dari segi pertumbuhan saja, tidak diragukan lagi ia telah melampaui generasi sebelumnya. Hanya dalam 1 tahun, Laut Wanxiang tidak banyak berubah, namun setelah konspirasi ras darah dan ras serangga itu terungkap, konflik antara berbagai kekuatan menjadi jauh lebih sedikit. Saat ini, banyak ahli dari kekuatan besar dan kultivator yang kuat sedang mengejar urusan klan darah dan klan serangga dan menjelajahi rahasia tren besar yang mendekat. Sayangnya, sejauh ini belum ada yang memperoleh keuntungan besar. Lu Ye tidak tinggal lebih lama di Pulau Tiga Alam. Beberapa hari kemudian, setelah meninggalkan instruksi kepada Lao Tang dan yang lainnya untuk terus memperoleh sumber daya api, dia menyamar dan meninggalkan Pulau Tiga Alam. Dia pergi ke galaksi Heng Yue, yang merupakan bekas galaksi 9 prefektur. Ma Bin telah mengatakan sesuatu kepadanya sebelum pergi, jadi dia ingin tahu apa yang ada di galaksi Heng Yue yang dapat memenuhi kebutuhannya akan sumber daya api. Sebelum pergi, Lu Ye membawa sejumlah besar batu giok spiritual, kristal spiritual, dan pil spiritual untuk memastikan bahwa dia selalu dapat menggunakan sumber daya ini untuk berlatih meskipun dia jauh dari rumah. Galaksi tempat bekas 9 prefektur berada terhubung langsung ke Wanxiang melalui terowongan serangga. Ketika Lu Ye sedang mengobrol dengan Ma Bin, dia dengan penasaran bertanya mengapa dia ingin membunuh Sansein Realm Wanxiang. Apakah ada kebencian yang mendalam antara Wanxiang Galaksi dan mantan 9 prefektur? Jawaban yang diberikan oleh Ma Bin adalah banyak kekuatan yang bergabung untuk mengepung 9 prefektur. Alasan mengapa mereka berhasil berkumpul dan bergabung adalah dengan bantuan kenyamanan galaksi Wanxiang. Kekuatan-kekuatan itu datang dari seluruh penjuru langit berbintang. Jika galaksi Wanxiang tidak memberi mereka jalan, bagaimana mereka bisa bersatu di satu tempat dengan begitu mulus? Selain itu, Wanxiang Galaksi juga terlibat dalam operasi melawan bekas 9 prefektur. Masa lalu itu seperti asap. Para kultivator saat itu pada dasarnya sudah mati. Hanya beberapa ras dengan umur panjang, seperti ahli dari klan iblis, yang masih hidup. Ma Bin hampir membalas dendam selama bertahun-tahun, dan dia tidak ingin Lu Ye melanjutkan membalas dendam pada pasukan yang ikut serta dalam pengepungan 9 prefektur. Jelas dia tidak ingin Lu Ye melanjutkan kebencian ini. Masalah mantan 9 prefektur akan diselesaikan olehnya. Secara keseluruhan, sangat nyaman untuk melakukan perjalanan antara galaksi Wanxiang dan galaksi tempat bekas 9 prefektur berada.
Fakta bahwa tidak ada seorang pun yang menjaga jalur serangga tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa galaksi tempat bekas 9 prefektur berada telah menyusut sepenuhnya. Selama masih ada alam yang luas, jalur serangga tidak dapat dibiarkan begitu saja. Lu Ye memeriksa status terowongan serangga dan memastikan bahwa terowongan itu cukup stabil dan bergegas ke depan. Setelah beberapa saat, dia sampai di galaksi Heng Yue. Melihat ke belakang, dia melihat pintu keluar terowongan serangga di belakangnya. Melihat sekeliling, Lu Ye mengerutkan kening. Meskipun dia tahu galaksi ini sedang mengalami kemunduran, dia tidak pernah menyangka akan mengalami penurunan sebesar ini. Bintang-bintang yang dapat dilihat di langit di tempat lain sama sekali tidak dapat dilihat di sini. Seluruh langit berbintang diselimuti kegelapan yang luas, dan bahkan bintang-bintang di langit pun tidak terlihat. Dalam lingkungan seperti itu, belum lagi kelahiran alam berskala besar, bahkan produksi batu giok spiritual jauh lebih sedikit dibandingkan di tempat normal. Lu Ye segera membuat keputusan dalam pikirannya. Tempat seperti itu pada dasarnya lebih baik daripada galaksi tandus yang tidak ada apa-apanya. Tepat ketika Lu Ye sedang memikirkan arah mana yang harus dituju, tiba-tiba ada gerakan di belakangnya. Lu Ye menoleh dan melihat ke belakang, dan melihat riak di pintu keluar terowongan serangga, dan sosok samar-samar perlahan muncul. Seseorang akan datang. Benar saja, hanya 3 napas kemudian, 2 sosok tiba-tiba keluar dari terowongan serangga. Ada laki-laki dan perempuan. Karena mereka baru saja melewati jalur serangga, fluktuasi kekuatan di tubuh mereka terlihat jelas. Laki-laki itu memiliki tingkat kultivasi Jade Moon tahap awal, dan yang perempuan hanya berada di alam konstelasi tahap akhir. Namun keduanya dalam keadaan mesra sambil berpegangan tangan, seharusnya mereka adalah pasangan atau saudara kandung, aura di tubuh mereka membara, dan mereka jelas berelemen api. Mereka jelas tidak menyangka ada seseorang di depan pintu keluar terowongan serangga, ketika mereka melihat Lu Ye pada pandangan pertama. Mereka semua terkejut, mata mereka penuh kewaspadaan, dan mereka diam-diam mendorong kekuatan mereka. Tentu saja Lu Ye tidak tertarik pada mereka, dan dia telah menyamar selama perjalanan ini, sehingga pria dan wanita itu tidak mengenalinya sebagai penguasa Laut Wan Siang. Ditambah dengan fakta bahwa tubuh Lu Ye tidak bergerak dan auranya tertahan, mereka tidak bisa melihat kedalamannya sama sekali. Seolah menyadari bahwa Lu Ye tidak memiliki niat buruk, pria itu mengangguk sedikit kepada Lu Ye, menarik wanita itu, berbalik dan pergi ke samping, dan segera menghilang. Lu Ye mengabaikannya dan menatap bintang-bintang. Kemana dia harus pergi? Ma Bin hanya memintanya untuk datang ke galaksi Heng Yue, tapi tidak memberitahunya apa yang ada di sana. Namun jika ada sesuatu di galaksi ini yang benar-benar berguna baginya, seharusnya tidak sulit menemukannya berdasarkan kultivasi Sansein Realm miliknya. Mari kita jalan-jalan dan melihat-lihat. Ini adalah galaksi tempat bekas 9 prefektur berada. Bisa melahirkan alam teratas seperti 9 prefektur di masa lalu, pasti ada yang unik dari galaksi ini. Dia secara acak menemukan arah dan melompat menjauh. Dia tidak menemukan apapun di sepanjang jalan. Tidak sampai setengah hari kemudian dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke suatu arah. Ada fluktuasi mana yang datang dari arah itu, seolah-olah seseorang sedang bertarung. Dan seiring berjalannya waktu, dia semakin dekat. Ini bukan tentang berkelahi, ini tentang diburu. Lu Ye melihat dengan seksama dan tertawa terbahak-bahak, karena dia melihat bahwa orang yang dikejar sebenarnya adalah pria dan wanita yang dia lihat di pintu keluar terowongan serangga. Pada saat ini, keduanya dalam keadaan menyedihkan, dan pria itu memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Saat melarikan diri, dia terus menggunakan kemampuannya untuk menyerang dari belakang, berniat menghentikan musuh, tetapi dengan efek yang kecil. Bukan para kultivator yang mengejar mereka, tapi monster bintang. Itu adalah binatang bintang berbentuk oval dengan panjang lebih dari 10 kaki, putih seperti kepompong ulat sutra raksasa, memiliki mulut yang ganas di kedua ujungnya, dan ada lingkaran taring bergerigi spiral. Binatang bintang seperti itu jelas membuat mereka melarikan diri, dari kedua orang itu, tidak ada yang bisa melawannya. Lu Ye belum pernah melihat monster bintang seperti itu sebelumnya. Ini tidak ada hubungannya dengan pengetahuan. Jenis monster bintang di langit berbintang sangatlah rumit. Bahkan kultivator yang paling berpengetahuan pun tidak berani mengatakan bahwa mereka mengetahui semua monster bintang. Kedua orang yang melarikan diri tidak menemukan Lu Ye pada awalnya, tetapi ketika mereka semakin dekat, mereka akhirnya menyadari aura Lu Ye. Pria yang memimpin pada awalnya terkejut, dan kemudian berteriak kegirangan. Saudara Dao, tolong selamatkan saya dan istri saya bersedia memberi Anda senjata ajaib bintang 5 sebagai hadiah terima kasih. Petik 2. Dia tidak tahu apa tingkat kultivasi Lu Ye, tapi dia bisa merasakan dari kontak singkat itu bahwa Lu Ye lebih kuat dari dirinya. Dan karena Lu Ye berani berdiri diam, itu menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri pada kekuatannya sendiri. Dalam situasi mereka saat ini, meminta bantuan Lu Ye tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik, dan agar Lu Ye setuju, dia bahkan menawarkan hadiah terima kasih.
Ini tidak diragukan lagi adalah pertimbangannya yang cermat. Mereka bertemu secara kebetulan di langit berbintang dan sekarang mereka sedang diburu. Jika dia diam-diam mendekati Lu Ye, dia pasti akan mengalihkan masalah kepadanya. Jika Lu Ye orang yang pemarah, mungkin sebelum monster bintang itu menunjukkan kekuatannya, mereka akan dibunuh oleh Lu Ye. Memang menyakitkan membayar senjata ajaib bintang 5, tapi apa artinya dibandingkan menyelamatkan nyawa seseorang? Setelah memanggil, dia dengan hati-hati memeriksa apa yang terjadi di pihak Lu Ye, tetapi tidak mendengar jawaban apapun. Pihak lain masih berdiri di sana tak bergerak, dengan sikap yang tidak jelas. Tidak ada cara untuk menilai apakah pihak lain bersedia membantu. Namun, situasi saat ini tidak lagi memungkinkan dia untuk berpikir terlalu banyak. Pria itu mengertakkan gigi dan berkata, "Lawan." Dia memimpin wanita itu dan dengan cepat mendekati Lu Ye sampai mereka berdua melewatinya. Setelah lewat dan tidak menemui serangan apapun, pria itu benar-benar lega. Ada fluktuasi mana yang samar-samar datang dari belakangnya, dan ketika dia melihat ke belakang lagi, ekspresinya tercengang. Karena monster bintang, yang awalnya begitu mengancam dan sombong, sebenarnya terbelah menjadi dua pada saat ini, kedua bagian tubuhnya terpotong rapi dan terbang melewati ahli tak dikenal itu, namun tidak ada setetes darah pun di tubuh lawan. Sunshine Realm, hati pria itu bergetar, dan dia segera menilai tingkat kultivasi Lu Ye. Fluktuasi mana pada saat itu tidak dapat dipalsukan. Terlebih lagi, monster bintang ini berada pada level akhir Jade Moon. Untuk membunuhnya dengan mudah, tidak ada kemungkinan lain kecuali Sunshine Realm. Setelah menenangkan diri, pria dan wanita itu berdiri tidak jauh dari Lu Ye, dan mengepalkan tangan mereka dengan hormat. "Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidup kami." Lu Ye memiringkan kepalanya dan menatap mereka dengan suasana hati yang aneh. Senior, dia bisa yakin bahwa dia pasti lebih muda dari pasangan itu, tetapi dunia kultivasi seperti ini. Kekuatan dihormati, terutama di tempat yang tidak dikenal. Jika pihak lain tidak mengikuti etiket yang benar, dia mungkin akan dibunuh begitu saja, dan tidak ada yang tahu. Setelah mengumpulkan pikirannya, Lu Ye mengangguk sedikit, bertingkah seperti seorang master, yang membuat pasangan itu semakin kagum. Sunshine Realm, itu sangat tinggi, ketinggian yang tidak akan pernah bisa mereka capai. Seperti yang telah disepakati sebelumnya, pria itu dengan cepat mengeluarkan senjata ajaib bintang 5 dan menyerahkannya dengan hormat, sebagai imbalan untuk membalas Lu Ye karena telah menyelamatkan nyawanya. Lu Ye mengambilnya dengan santai. Senjata ajaib bintang 5 tidak ada nilainya baginya, tapi bisa ditelan oleh labu pedang untuk memberi makan energi pedang. Inilah yang pantas dia dapatkan. Wanita itu bahkan berinisiatif untuk menemukan tubuh monster bintang itu dan mengambil kembali inti kristal dari tubuhnya dan memberikannya kepada Lu Ye, niatnya untuk menyenangkan sudah jelas. "Senior, apakah kamu akan pergi ke bintang merah raksasa juga?" pria itu bertanya. Meskipun penampilan Lu Ye biasa-biasa saja, karena dia baru saja bersedia membantu, dia bukanlah orang yang pemarah. Nyatanya, ahli seperti itu tidak sulit untuk diajak berteman, itulah sebabnya pria itu memberanikan diri untuk bertanya. 2063. Bintang merah raksasa. Lu Ye menoleh ke arahnya, sedikit bingung. "Senior, kamu tidak tahu." Pria itu tertegun. "Tadi, saya melihat senior mengambil tindakan, dan Anda sepertinya kultivator elemen api. Saya pikir senior itu akan pergi ke bintang merah raksasa untuk berlatih." Oh, ekspresi Lu Ye berubah. Bintang merah raksasa itu melawan elemen api. Apakah berlatih di sana akan bermanfaat? Pria itu tersenyum dan berkata, "Itulah mengapa kami, suami dan istri, ada di sini. Ada banyak kultivator api lainnya dari seluruh dunia." Lu Ye berkedip. Itu harus dilihat. Pasti Mabin ingin dia datang ke galaksi Hang Yue untuk mendapatkan bintang merah raksasa ini. Karena bermanfaat untuk latihan elemen api dan menarik sejumlah besar kultivator elemen api, maka tempat ini jelas merupakan tempat yang kaya akan energi api, hanya tempat seperti itu yang dapat menarik para kultivator untuk berkumpul bersama. Pria itu mendengar kata-kata itu dan berkata, "Senior, jika Anda tidak keberatan, kami bersedia memimpin jalan untuk Anda. Sejujurnya, kami sudah pernah ke sini sebelumnya." Dia tidak mau menjilat Lu Ye, tapi jika Lu Ye bersama mereka, mereka akan jauh lebih aman. Bahkan jika mereka bertemu monster bintang yang sama lagi, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. "Kalau begitu ayo pergi." Lu Ye mengangguk, lalu melemparkan perahu bintangnya dan berdiri di atasnya terlebih dahulu, diikuti oleh pasangan itu. Pria itu menunjukkan arah kepada Lu Ye, dan Lu Ye terbang dengan kapal bintang. Setelah mengobrol santai sepanjang jalan, dia mengetahui bahwa salah satu dari pasangan itu bernama Fei Zuang dan yang lainnya adalah Hong Yan. Mereka tidak berasal dari galaksi yang sama, tetapi bertemu di Laut Wanxiang, dan kemudian mengembangkan cinta satu sama lain setelah bertahun-tahun. Hal seperti ini sebenarnya jarang terjadi, walaupun para biksu tidak memiliki pendapat sektarian yang terlalu kuat,
namun jika dua orang lahir di galaksi yang berbeda, akan sulit bagi mereka untuk berkumpul. Fei Zuang menanyakan namanya pada Lu Ye, dan Lu Ye dengan santai memberitahunya bahwa dia Li Taibai. Dalam perjalanan, Fei Zuang dan istrinya menjadi lebih berani, mungkin karena mereka melihat temperamen Lu Ye yang damai, mereka meminta nasihat tentang beberapa pertanyaan tentang kultivasi, dan Lu Ye menjawabnya satu persatu, membuat pasangan itu menangis. Setelah 2 hari, Lu Ye melihat ke depan dan melihat titik merah di langit berbintang yang gelap. Semakin dekat jaraknya, titik merah semakin besar dan terang, seperti bola api besar yang menyala di langit berbintang. Inilah bintang merah raksasa. Dan esensinya jelas merupakan matahari besar yang sedang menuju kehancuran. Segala sesuatu di langit berbintang memiliki takdir masing-masing, bahkan matahari yang begitu menyilaukan dan seolah-olah ada selamanya, pada akhirnya akan binasa. Pemandangan seperti itu tidak biasa terjadi bahkan jika Anda melihat seluruh langit berbintang. Lu Ye akhirnya mengerti maksud dari instruksi Ma Bin, baginya, bintang merah besar inilah yang paling dia butuhkan saat ini. Di antara sumber api yang diperolehnya di Laut Wanxiang, ada satu yang disebut esensi matahari. Esensi matahari ini dibuat oleh para kultivator yang mengumpulkan esensi matahari melalui beberapa cara khusus dan memurnikannya. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh sembarang orang. Tidak hanya memakan waktu dan tenaga, tetapi juga memerlukan bantuan beberapa metode dan senjata khusus. Namun demikian, ada beberapa kultivator yang berspesialisasi dalam hal ini untuk mencari nafkah dan mendapatkan sumber daya latihan. Objek terbaik untuk meredam sari matahari yang menyala-nyala adalah bintang merah raksasa, sari matahari yang sebenarnya tidak begitu mudah untuk dikumpulkan. Senior Taibai, kita perlu mengambil jalan memutar ke depan. Lu Ye sedang melihat bintang merah raksasa yang mendekat ketika suara Fei Zuang tiba-tiba terdengar di telinganya. Lu Ye kembali sadar, dan sambil mengarahkan kapal bintang ke samping, dia bertanya dengan santai. Apa yang ada di depan? Fei Zuang berkata, ada bintang yang hilang di langit di depan, dan ruang angkasa sangat rapuh. Jika terburu-buru masuk, beberapa kecelakaan yang tidak perlu mungkin bisa terjadi. Langit berbintang hilang. Lu Ye mengerutkan kening dan melihat ke sana, dan dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Anomali semacam ini tidak akan dia sadari kecuali dia sengaja menyelidikinya. Dan lokasi abnormal di luar angkasa mencakup area yang luas. Mengapa begitu? Lu Ye bertanya. Fei Zuang menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, saya hanya mendengar seseorang mengatakannya sebelumnya, jadi saya mengingatnya. Lu Ye mengangguk, tiba-tiba hatinya bergerak, dan dia samar-samar menyadarinya. Lokasi hilangnya bintang kemungkinan besar adalah bekas 9 prefektur. Dalam perang tahun itu, 9 prefektur akan segera dihancurkan, namun pada akhirnya dipindahkan oleh Cakram Tianji, dan tidak ada kabar. Dari sudut pandang ini, Cakram Surgawi telah menggerakkan tidak hanya 9 prefektur, tetapi seluruh langit berbintang. Itulah sebabnya langit berbintang di sini hilang, bahkan setelah puluhan ribu tahun, ruang di sini sangatlah rapuh. Melihat bintang merah raksasa di kejauhan lagi, Lu Ye memiliki tebakan yang lebih berani di benaknya. Memindahkan 9 prefektur mungkin tidak hanya memerlukan biaya fondasi dari 9 prefektur sebelumnya, tetapi juga kekuatan matahari yang besar ini, jika tidak ada alasan untuk memindahkan alam sebesar itu ke tempat yang sangat jauh dengan Cakram Tianji sendirian. Kekuatan matahari yang besar ini telah dikonsumsi secara besar-besaran, sehingga ia akan musnah hari ini, 10.000 tahun kemudian. Ma Bin pasti datang untuk menyelidikinya. Dia tahu bahwa dia sangat membutuhkan sumber daya api, jadi dia memberikan nasihat khusus. Dari sudut pandang ini, 9 prefektur dapat bertahan berkat upaya matahari besar ini. Tanpa matahari besar ini, 9 prefektur mungkin akan runtuh saat dipindahkan, dan mustahil untuk melestarikannya. Perahu bintang melewati petak langit berbintang yang hilang dan terus mendekati bintang merah raksasa itu. Lambat laun, Lu Ye merasakan suasana di sekitarnya menjadi panas, seolah-olah ada angin panas yang bertiup dari arah bintang merah raksasa itu. Tidak hanya panas, namun panas tersebut sepertinya mengandung energi spiritual langit berbintang. Dibandingkan dengan energi spiritual langit berbintang biasa, energi spiritual langit berbintang di sini nampaknya lebih destruktif. Lu Ye sedikit mengaktifkan kekuatan pohon bakat dan menemukan bahwa pohon bakat memang dapat menelan panas di dalamnya dan mengubahnya menjadi cadangan bahan bakar, tetapi efisiensinya sangat rendah. Hal ini tidak diragukan lagi karena jaraknya yang masih jauh dari bintang raksasa merah. Jika cukup dekat maka efisiensinya akan lebih tinggi, apalagi jika mampu menembus jauh ke dalam bintang raksasa merah. Kapal luar angkasa tersebut terus bergerak maju. Lu Ye acuh tak acuh, tapi Fei Zuang dan Hong Yan, pasangan itu, mulai mengaktifkan keterampilan mereka sendiri. Saat berlatih, mereka juga menahan erosi angin matahari. Setengah hari kemudian, Fei Zuang tiba-tiba berkata, "Senior, kami hanya bisa melangkah sejauh ini." Dia belum mencapai batasnya, tetapi Hong Yan,
yang lebih lemah dalam kultivasi, telah mencapai batasnya, dan dia hanya bisa sampai sejauh ini. Lu Ye mengangguk. Kalian bisa pergi. Terima kasih, senior, karena telah mendukungku selama ini. Semoga perjalananmu membuahkan hasil. Fei Zuang mengucapkan beberapa kata keberuntungan, lalu membawa Hong Yan turun dari kapal luar angkasa dan menemukan tempat di sekitar dan mulai berlatih. Lu Ye terus melangkah lebih dalam. Memang seperti yang dikatakan Fei Zuang sebelumnya, banyak kultivator api yang datang ke sini untuk berlatih dengan bantuan lingkungan khusus di sini, lokasi di mana Fei Zuang dan istrinya berada dianggap paling luar, tempat berlatih para kultivator alam konstelasi. Semakin dalam, semakin tinggi kekuatan kultivator yang dirasakan Lu Ye. Ketika dia lewat, dia secara alami akan membangkitkan kewaspadaan para kultivator di dekatnya. Namun, melihat bahwa dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, orang-orang perlahan menjadi rileks. Setelah melintasi area tempat Jade Moon berada, Lu Ye akhirnya bertemu dengan Sunshine Realm pertama. Sama seperti tingkat kultivasinya, pada tahap awal Sunshine Realm, ketika pikiran spiritual satu sama lain saling bersentuhan, tidak diperlukan kata-kata, dan Lu Ye juga dapat mendeteksi peringatan orang lain. Mungkin karena daerah ini adalah tempat latihannya, jadi Lu Ye diminta mencari tempat lain. Lu Ye mengabaikannya dan terus melangkah lebih dalam, dengan cepat meninggalkan jangkauan penginderaan sinar matahari. Pada saat ini, bintang merah raksasa telah menjadi sangat besar. Itu karena jaraknya cukup dekat. Bahkan kultivator alam sinar matahari atribut api tidak dapat bertahan di posisi ini untuk waktu yang lama. Suhu tinggi yang mengerikan adalah yang kedua, pada suhu ini, Sunshine Realm biasa bisa menahannya. Kuncinya adalah energi spiritual mengerikan yang terkandung dalam angin matahari yang bertiup sepanjang waktu. Sunshine Realm perlu menemukan keseimbangan antara perlawanan dan pemurnian. Lokasi titik keseimbangan ini adalah batasnya sendiri. Namun Lu Ye masih melangkah lebih dalam. Kekuatan pohon bakat menutupi seluruh tubuhnya. Dilema dan masalah yang dihadapi oleh kultivator biasa bukanlah apa-apa baginya. Setelah beberapa saat, Lu Ye sudah bisa melihat energi api yang bergejolak dan menggelinding di permukaan, seperti sepotong magma panas yang mengalir tanpa henti di seluruh permukaan bintang merah raksasa itu. Pilar magma yang sesekali meletus bisa mencapai ketinggian puluhan ribu kaki, yang sangat menakutkan. Pohon bakat dengan lahap melahap energi api di sekitarnya, dan cadangan bahan bakarnya bertambah pesat. Lu Ye tiba-tiba menemukan sesuatu yang menarik, yaitu, giok spiritual atau kristal spiritual tidak diperlukan untuk berlatih di sini, sementara seluruh bintang merah raksasa memancarkan panas yang mengerikan, ia juga terus-menerus memancarkan energi spiritual. Artinya Lu Ye hanya perlu mengaktifkan kekuatan pohon bakat, yang tidak hanya dapat menyimpan bahan bakar, tetapi juga berlatih pada saat yang sama, tetapi efisiensinya jauh lebih kecil dibandingkan berkultivasi di bawah Laut Wan Xiang. Tapi ini masih jauh lebih cepat dibandingkan berlatih dengan menyerap spirit jade. Dia datang ke tempat yang tepat, Lu Ye sangat senang. Dia akhirnya mendarat di bintang merah raksasa, dan lebih jauh lagi adalah bagian dalam bintang merah raksasa. Hampir segera setelah dia berdiri diam, sebuah pemikiran spiritual datang dari kejauhan, dan suara aneh terdengar di telinga Lu Ye. Oh, ada rekan Tao baru di sini. Ini sangat jarang. Petik 2. Lu Ye sedikit terkejut dan mengikuti arah sumber pikiran spiritualnya. Ia dapat mendeteksi bahwa pemilik suara tersebut berada jauh darinya, namun pihak lain masih dapat mendeteksi kedatangannya untuk pertama kalinya di lingkungan yang kacau ini. Terlihat bahwa dia memiliki fondasi yang kuat. Menurut pengamatan Lu Ye selama ini, mereka yang bisa mendapatkan pijakan di bintang merah raksasa itu pasti berada di akhir periode Sunshine Realm. Tanpa kultivasi semacam ini, mustahil melakukan hal seperti itu. Suaranya agak tua, tapi tidak jahat. Pikiran Lu Ye melonjak. Li Taibai, siapa namamu, saudara Tao? Suara itu terkekeh. Jika kamu masih bisa tinggal di sini setelah beberapa saat, belum terlambat untuk bertanya padaku lagi, percuma bicara lebih banyak sekarang. Ini jelas untuk melihat apakah Lu Ye memenuhi syarat untuk tinggal di sini secara permanen. Pihak lain tampaknya sombong. Jika Lu Ye masuk dan segera pergi, dia jelas tidak punya kualifikasi untuk mengetahui namanya. Lu Ye tidak menganggapnya serius, dia datang ke sini untuk berlatih, bukan untuk mencari teman. 2064. Lu Ye duduk di atas bintang merah raksasa itu. Sementara kekuatan pohon bakat mendorong cadangan bahan bakar internal untuk terus meningkat, banyak kekuatan spiritual juga dapat disempurnakan dan menjadi landasan untuk pertumbuhannya. Setelah dia mati, bintang merah raksasa ini berbeda dengan bintang biasa. Material yang mengalir di permukaan seluruh bintang merah raksasa seluruhnya magma yang seperti pasta. Semakin dalam Anda masuk ke dalam, suhunya semakin mengerikan. Lu Ye mengeluarkan labu api. Perjalanan ini terutama untuk transformasi pohon bakat, dan jika pohon bakat ingin bertransformasi, ia harus bergantung pada api aneh yang terkandung dalam labu api. Memegang labu api dan mengaktifkannya dengan mana,
kekuatan menelan tiba-tiba keluar dari mulut labu tersebut, menyerap energi panas di sekitarnya. Namun, Lu Ye segera mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa labu api tidak efisien dalam melahapnya, yang membuatnya sedikit bingung. Logikanya, dengan tempat berkumpulnya energi api yang begitu melimpah, efisiensinya tidak boleh terlalu rendah saat ditelan oleh labu api, namun nyatanya, jika api aneh tersebut diolah dengan kecepatan seperti itu, efisiensinya akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan menelan semua jenis sumber api. Setelah berpikir sejenak, Lu Ye samar-samar memahami masalahnya. Dahulu dikatakan bahwa labu api memakan sumber api dan langsung memakan makanan tersebut ke dalam perutnya untuk dicerna, kini labu api hanya sekedar mencium bau makanan, dan efisiensinya tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Dalam hal ini, Lu Ye berusaha sekuat tenaga untuk membuat labu api menelan zat seperti magma yang mengalir ke dalam labu tersebut, namun, yang membuatnya bingung adalah sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat melakukannya. Dia mengaktifkan kekuatan sihirnya lagi dan membungkus bola magma, mencoba mengirimkannya ke dalam labu, namun, hasilnya adalah gaya tolak datang dari dalam labu api dan tidak dapat dikirim sama sekali. Ini aneh. Lu Ye mengamati dengan penuh perhatian. Setelah sekian lama, dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Meskipun magma yang mengalir pada bintang merah raksasa tersebut dipenuhi dengan energi panas yang mengerikan dan dapat dikatakan sebagai sumber api, namun ia tidak hanya memiliki energi panas, tetapi juga hal-hal lain. Labu api hanya dapat menyerap sebagian saja, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat diserap, jadi itu menolaknya. Berbagai sumber api yang dia biarkan ditelan oleh labu api sebelumnya berbeda-beda, pada dasarnya banyak sumber api yang dapat diterima oleh labu api tersebut. Setelah menyadari hal ini, Lu Ye menyadari bahwa dia telah berpikir terlalu sederhana. Namun hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah, walaupun efisiensi labu api dalam mengkultivasikan api aneh tersebut belum memenuhi ekspektasi, namun hal tersebut tidak lebih dari menghabiskan lebih banyak waktu. Dengan pemikiran ini, dia menunggu dengan sabar. Beberapa hari kemudian, Lu Ye, yang sedang duduk di sini, tiba-tiba membuka matanya. Pisau panshan di pinggangnya langsung terhunus, dan dia menusuk ke bawah. Pada bilahnya, angin ilahi dan spirit rune berkedip-kedip. Kekuatan besar datang dari bawah, membuat seluruh tubuhnya sedikit bergetar. Lu Ye tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun dia baru berada di tahap awal Sunshine Realm, fondasinya sangat solid. Kekuatan fisiknya jauh lebih unggul dari monster di level yang sama. Dia tidak tahu serangan apa itu. Belum lagi bersembunyi, kekuatannya sebenarnya sangat besar. Dengan ragu, dia mengulurkan tangan dan meraihnya, mengobrak-abrik magma panas, dan dengan cepat mengeluarkan benda yang tampak aneh. Tubuh benda ini berwarna merah seluruhnya, seperti monyet tanpa ekor dan tanpa rambut, kedua matanya menutupi separuh wajahnya, dan terdapat beberapa taring di sudut mulutnya. Binatang bintang. Sebenarnya ada monster bintang di tempat ini. Terdapat luka tembus di kepala monster ini, yang jelas tertusuk pisau panshan, ini juga merupakan luka yang fatal, dilihat dari aura yang tersisa di tubuhnya, monster bintang ini memiliki kekuatan setingkat Jade Moon. Tapi kemudian dia memikirkannya, ada monster bintang yang hidup di tempat seperti Laut Wan Siang, jadi tidak aneh kalau ada monster bintang di bintang merah raksasa seperti itu. Adapun binatang bintang yang tinggal di tempat seperti itu. Lu Ye memikirkannya, menyapunya dengan pikiran spiritualnya, dengan cepat menemukan lokasinya, dan mengeluarkan inti kristal dari tubuh binatang bintang itu. Seperti yang diharapkan, inti kristal dalam tubuh binatang bintang yang dapat bertahan hidup di tempat seperti itu memang memiliki atribut api. Jika inti kristal tersebut ditempatkan di Laut Wan Siang, harganya 10.000 atau 20.000 batu giok spiritual. Lu Ye dengan santai memasukkannya ke dalam labu api kali ini, labu api tidak menolaknya lagi dan menelannya ke dalam labu seperti telah menelan berbagai sumber api sebelumnya. Jelas sekali bahwa api aneh yang ditanam di dalam labu telah menjadi lebih kuat, dan jauh lebih efisien dari sebelumnya. Setelah episode kecil, Lu Ye melanjutkan bisnisnya sendiri. Namun, yang mengejutkannya adalah dalam setengah bulan berikutnya, monster bintang yang sama menyerangnya dari waktu ke waktu. Tampaknya ada cukup banyak monster bintang yang hidup di bintang merah raksasa ini, dan mereka semua berasal dari kelompok etnis yang sama. Monster bintang ini memanfaatkan keunggulan geografis dan melancarkan serangan diam-diam dari bawah. Mereka sangat tersembunyi. Jika pikiran spiritual Lu Ye tidak cukup kuat sekarang, dia mungkin telah terkena. Terkadang monster bintang yang menyerang sendirian, terkadang berkelompok, dan kekuatan mereka juga berbeda, termasuk Jade Moon dan konstelasi. Namun tanpa terkecuali, berapapun banyaknya yang datang, itu menjadi nutrisi bagi labu api untuk menyuburkan api aneh di dalamnya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap, dan sejak Lu Ye datang ke sini, api aneh pertama akhirnya berhasil dibentuk. Lu Ye menghela nafas sebentar, efisiensinya benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Dulu hanya butuh beberapa hari untuk mengolah api aneh, tapi sekarang butuh waktu lama.
Hal ini juga berkat kontribusi inti kristal monster bintang. Jika mereka hanya mengandalkan melahap labu api itu sendiri, mereka tidak akan berhasil mengkultivasikannya dalam waktu kurang dari sebulan. Tapi kemudian Lu Ye berpikir, dia dulu mengeluarkan uang, tetapi sekarang dia berbisnis tanpa modal, jadi wajar jika efisiensinya tidak ada bandingannya. Dia mengaktifkan kekuatan pohon bakat, dan akarnya menembus mulut labu, menelan api aneh. Dia mengamati pohon bakat, dan menemukan bahwa tidak ada niat untuk bertransformasi. Jelas bahwa kondisi untuk transformasi pohon bakat belum terpenuhi. Perjalanan masih panjang. Pada hari ini, Lu Ye sedang duduk dengan tenang ketika dia tiba-tiba membuka matanya, menyipitkan mata dan melihat ke bawah. Binatang bintang itu datang menyerangnya lagi, meski lawannya sangat terselubung, dia tetap menemukan petunjuknya. Periode baru-baru ini sangat membosankan, dan pertempuran dengan monster bintang di sini adalah salah satu dari sedikit kegembiraan. Selain itu, inti kristal dari monster bintang ini juga dapat meningkatkan kecepatan akumulasi api aneh. Lu Ye secara alami sangat ingin monster bintang datang. Semakin banyak semakin meriah. Dia mengangkat tangannya dan menangkap pedang Panshan, menunggu kesempatan yang tepat untuk memberikan pukulan fatal kepada lawan. Namun, saat berikutnya, Lu Ye tiba-tiba merasa bahwa monster bintang yang datang kali ini tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Segera setelah pemikiran ini berakhir, kecepatan monster bintang di bawah magma tiba-tiba meningkat tajam. Pada saat yang sama, pedang Lu Ye terhunus dan ditusuk ke bawah dengan keras. Sebuah kekuatan yang kuat menghantam Lu Ye, dan dia terbang ke udara, sesosok menghilang di bawah magma. Lu Ye jatuh dengan cepat, menebas pantulan dengan pisau panjang di tangannya, tapi monster bintang itu telah lama menghilang, di bawah, hanya magma yang bergulung di mana-mana. Berdiri di sana, Lu Ye tampak terkejut. Ia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada monster bintang level Sunshine Realm di sini, dan momen kontak tersebut membuktikan bahwa monster bintang itu bukanlah Sunshine Realm biasa, setidaknya setara dengan Sunshine Realm level menengah. Untuk menghadapi Sunshine Realm tingkat menengah biasa, Lu Ye tidak terlalu mempedulikannya, tetapi lingkungan di sini jelas terlalu kondusif untuk kinerja lawan. Dengan kondisi lingkungan di sini, Sunshine Realm tahap menengah seperti itu pasti akan memberikan efek jera pada Sunshine Realm tahap akhir biasa. Sayang sekali saya tidak bisa menyimpannya, jika inti kristal dari monster bintang yang begitu kuat ditelan oleh labu api, itu pasti akan menghasilkan api aneh kedua lebih cepat. Lu Ye awalnya tidak terlalu memperhatikan Sunshine Star Beast ini. Siapa sangka pihak lain akan sedikit tak terhentikan. Setelah serangan diam-diam pertama gagal, monster bintang ini tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi tampaknya dibuat marah oleh Lu Ye, dan datang untuk menyerangnya secara diam-diam sesekali. Poin kuncinya adalah orang ini sangat sembunyi-sembunyi setiap kali dia bergerak, dan dia memiliki sedikit gaya kultivator hantu. Dia akan segera melarikan diri begitu dia gagal mengenai pukulannya, yang membuat Lu Ye sangat kesal. Dia datang ke sini untuk mengubah pohon bakatnya. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk bersaing dengan monster bintang seperti itu? Suatu ketika, saat sedang marah, Lu Ye langsung mengejarnya hingga ke bagian dalam bintang merah raksasa, namun, ia kembali dengan kecewa karena tidak dapat menemukan keberadaannya sama sekali. Lingkungan di dalam bintang merah raksasa itu sangat keras, bahkan jika Lu Ye masuk jauh ke dalamnya, pikiran spiritualnya tidak dapat menyebar terlalu jauh dan dia tidak dapat mengetahui keberadaan lawan sama sekali. Lu Ye tidak punya pilihan selain mengubah posisi. Lu Ye awalnya mengira ini akan menyelesaikan masalah, tapi Sunshine Star Beast jelas tidak berpikir demikian, bahkan jika Lu Ye mengubah posisinya, dia tetap menemukannya dengan akurat dan terus mengganggunya. Sepertinya Lu Ye membunuh terlalu banyak monster bintang sebelumnya, yang membuatnya menyimpan dendam di dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Lu Ye sedang duduk bersila di atas bintang merah raksasa. Di bawahnya, binatang bintang Sunshine Realm itu perlahan mendekatinya. Auranya begitu terkendali bahkan Lu Ye tidak menyadarinya sama sekali. Meskipun monster bintang tidak memiliki banyak kecerdasan, terkadang naluri superiornya lebih sulit diatasi daripada kecerdasan. Ia telah banyak berkonfrontasi dengan Lu Ye, dan secara kasar telah memahami detail Lu Ye. Ia tahu cara mendekati Lu Ye paling sembunyi-sembunyi, dan waktu terbaik untuk melancarkan serangan adalah sekarang. Jaraknya semakin dekat, tetapi monster bintang itu tidak mengeluarkan aura sedikit pun, sampai mencapai posisi ekstrim barulah monster bintang itu menyerang. Di masa lalu, setiap kali menyerang, Lu Ye akan bereaksi, dan kemudian melarikan diri. Tapi kali ini, Lu Ye tidak melakukan gerakan apapun, seolah dia tidak menyadarinya. Kecerdasan sederhana dari monster bintang tidak dapat mengetahui alasannya, dan tidak terlalu memikirkannya, nalurinya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah sebuah peluang. Sebuah tangan besar tak berbulu terulur dari lahar dan menusuk langsung ke jantung Lu Ye. Kelima jari di tangan itu bersinar dengan cahaya dingin, lebih tajam dari kebanyakan senjata ajaib di dunia.
Sihir pelindung Lu Ye ditembus hanya dengan satu pukulan, dan nyawa Lu Ye mungkin akan hilang di saat berikutnya. Namun, pada saat ini, mana Lu Ye melonjak ke seluruh tubuhnya dan dia tiba-tiba membuka matanya. Saat pikiran bergerak, lapisan spirit rune penjaga digariskan dan dibentuk, melindungi titik-titik vital. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan meraih lengan monster bintang itu, dengan tangan yang lain, dia mencabut pedang dari sarungnya dan memotongnya secara tiba-tiba. Kewaspadaan monster bintang ini terlalu tinggi. Dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk membuatnya mengendurkan kewaspadaannya. Untung saja kecerdasan lawannya tidak tinggi, jadi dia punya peluang untuk berhasil. Masalah kecerdasan juga menjadi kekurangan yang paling besar bagi monster bintang, ini adalah satu-satunya tempat yang bisa dia manfaatkan. 2065. Lu Ye hanya merasakan sedikit sakit di dadanya, dan yang mengejutkan, beberapa spirit rune penjaga rusak. Saat berikutnya, kekuatan yang sangat menakutkan datang dari tangannya, yang membuatnya tidak dapat menggenggam lengan monster bintang itu, dan lengan itu terlepas beberapa kali. Di saat yang sama, pedang panjang itu menebas. Jeritan aneh datang dari bawah magma, dan aura ganas itu dengan cepat menghilang. Lu Ye menenangkan diri dan melihat dadanya dengan tergesa-gesa. Dia melihat darah di pakaiannya. Dia jelas terluka dalam serangan diam-diam tadi, tapi dia bisa merasakan bahwa itu hanya luka daging. Spirit rune penjaga suci memblokir serangan fatal itu. Melihat pisau Panshan lagi, ada bekas darah merah cerah di bilahnya. Dia mendengus dingin dan tanpa ragu-ragu, dia jatuh ke dalam magma. Mari kita lihat kemana Anda pergi kali ini. Dia diam-diam merasa kejam di dalam hatinya. Tidak peduli apa, dia harus menyingkirkan masalah ini hari ini. Jika tidak, dia akan selalu mengkhawatirkan orang ini di masa depan. Bagaimana dia bisa mengolah api aneh jika pikirannya tidak tenang? Kedua sosok itu, satu di belakang yang lain, pergi jauh ke dalam bintang merah raksasa, dan kecepatan mereka tidak lambat. Meskipun Sunshine Realm Star Beast tidak panik, Lu Ye pernah mengejarnya beberapa hari yang lalu, tapi dibuang 3 kali. Ia mengira kali ini akan sama. Namun, yang tidak disangkanya adalah sekeras apapun ia berusaha, krisis di baliknya seperti belatung di tarsusnya, dan ia tidak dapat menghilangkannya. Pengejaran ini berlangsung selama beberapa hari. Tidak ada satu orang atau satu binatang pun yang menembus jauh ke dalam bintang merah raksasa. Suhu di sekitarnya juga sangat tinggi, jauh melampaui permukaan bintang merah raksasa. Suhu seperti itu dapat melelehkan ahli puncak Sunshine Realm dalam sekejap. Star Beast mampu melindungi dirinya sendiri karena bakat alaminya. Star Beast aneh semacam ini awalnya mengejar panas terik. Bahkan monster alam konstelasi pun bisa bertahan di bintang merah raksasa, apalagi monster bintang sinar matahari ini. Kemampuannya menahan suhu tinggi yang mengerikan jauh melampaui kemampuan ras lain. Lu Ye dapat menanggungnya karena perlindungan pohon bakat. Akar tak terlihat menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya tidak merasakan sensasi terbakar sama sekali. Pada saat tertentu, Lu Ye tiba-tiba merasakan perasaan kenyang yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia terkejut. Setelah diperiksa dengan cermat, dia menemukan bahwa cadangan bahan bakar pohon bakat telah mencapai batasnya. Dia tidak bisa tertawa atau menangis untuk beberapa saat. Sejak transformasi ketiga dari pohon bakat, cadangan bahan bakar tidak pernah mencapai batasnya. Dia tidak mengharapkan keuntungan yang tidak terduga kali ini, lingkungan khusus ini sangat cocok untuk peningkatan cadangan bahan bakar pohon bakat. Tapi dia jelas datang untuk memburu Sunshine Star Beast untuk menghindari masalah di masa depan. Sebut saja ini kejutan yang tidak terduga. Setelah beberapa hari menunggu, seharusnya sekarang sudah hampir selesai. Pada saat ini, aura monster bintang yang melarikan diri di depan jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ini bukan karena ia termakan oleh pengejaran, tetapi karena luka di tubuhnya yang terus bertambah parah. Binatang bintang jenis ini memiliki fisik yang kuat, dan luka biasa tidak berarti apa-apa. Bagian dalam bintang merah raksasa adalah tempat terbaik untuk menyembuhkan. Namun, luka yang disebabkan oleh pedang Panshan berbeda. Kekuatan Fang terus menempel dan lukanya tidak dapat disembuhkan, masih terkoyak, yang sangat menghabiskan energi dan kekuatan fisik monster bintang itu. Lu Ye juga mengandalkan bimbingan kekuatan Fang untuk mengejarnya tanpa henti, jika tidak, dia akan kehilangan jejak lawannya. Saat dia mengangkat tangannya, pedang Panshan menunjuk jauh ke depan dan sedikit bergetar. Fluktuasi yang tak terlihat keluar, dan Sunshine Star Beast yang melarikan diri di depan terhuyung-huyung, lukanya tiba-tiba robek, darah mengalir keluar, dan suara mencicit cepat keluar dari mulutnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Lu Ye dengan cepat bergegas, dan dengan beberapa lompatan, dia mencapai monster bintang tidak jauh dari sana. Binatang bintang itu jelas merasakan ada yang tidak beres dan tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri. Dia segera berbalik dan menyerang ke arah Lu Ye dengan ekspresi ganas, seolah dia akan menyeretnya bersamanya bahkan jika dia mati. Ekspresi Lu Ye kusam. Dia telah terjerat dengan lawan untuk waktu yang lama. Dia sudah memahami detail monster bintang ini.
Ia memiliki fisik yang kuat dan kekuatan yang besar. Dengan bantuan lingkungan khusus dari bintang raksasa merah, tindakannya juga sangat terselubung. Tapi jika terjadi konfrontasi langsung, mustahil dia menjadi lawannya. Jika dia tidak ada di sini, dia bisa mengerahkan kekuatan jiwa ilahi untuk menekannya, karena kelemahan terbesar dari monster bintang adalah kekuatan jiwa mereka yang lemah, kecuali beberapa monster bintang khusus, sebagian besar monster bintang memiliki kelemahan ini. Namun, lingkungan di sini tidak bagus dan suhunya terlalu tinggi, jika mengeluarkan pikiran spiritual dari tubuhnya dengan gegabah, dan dia harus menderita sakit terbakar. Cahaya pedang jatuh, dan teratai besar tiba-tiba mekar, dengan kelopak yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dan memotong ke segala arah. Suara mencicit menjadi lebih cepat, dan hanya satu tembakan Lotus Sun membuat monster bintang itu semakin terluka dan pusing sesaat. Lu Ye menyerang dengan pedang lain, dan terdengar auman samar binatang buas, sepertinya kepala binatang buas tiba-tiba muncul, dan taringnya terbuka dan menggigit binatang bintang itu. Magma di sekitarnya langsung mundur. Setelah dipromosikan menjadi Sunshine Realm, setiap gerakan Lu Ye mengandung kekuatan yang menakutkan, dan peningkatan kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Jade Moon. Sunshine Realm Star Beast terbang sebagai tanggapan, dengan lekukan besar di dadanya, tampak sangat menyedihkan. Lu Ye melompat ke depan dan menusuk langsung dengan pisau Panshan, berniat membunuhnya. Menghadapi pedang ini, monster bintang, yang telah menderita kerusakan parah, tidak lagi mampu melawan. Namun, pisau Lu Ye gagal menembusnya, dan pisau panjang itu berhenti hanya 1 inci dari kepala lawan. Di bawah cahaya merah menyala di sekitarnya, Lu Ye dapat dengan jelas melihat ketakutan di mata monster bintang itu, yang berlumuran darah, tetapi ia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya merah setebal jari. Lu Ye merasakannya sejenak dan terkejut menemukan bahwa cahaya merah ini mengandung energi api yang sangat murni, tampak seperti inti matahari yang dia beli di Laut Wan Siang, tetapi kualitasnya jelas jauh lebih tinggi dan lebih halus, jelas, itu lebih murni. Sumber daya api seperti esensi matahari ditempa oleh para kultivator melalui metode dan teknik khusus di lingkungan seperti bintang merah raksasa, dan kemudian dijual sebagai imbalan atas sumber daya kultivasi yang mereka butuhkan. Lu Ye tidak menyangka bahwa monster bintang di depannya benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, dan sepertinya itu adalah kemampuan alami. Melihat pihak lain dengan hati-hati, mata monster bintang itu tidak hanya menunjukkan rasa takut, tetapi juga memohon belas kasihan. Ia jelas ketakutan, mengetahui bahwa ia bukan tandingan Lu Ye dan tidak dapat melarikan diri, jadi ia menggunakan metode ini untuk memohon belas kasihan. Adapun mengapa itu memuntahkan esensi matahari yang menyala-nyala, tidaklah sulit untuk dipahami. Para kultivator yang datang ke bintang merah raksasa pada dasarnya akan mengumpulkan sari matahari yang menyala-nyala dengan caranya sendiri, atau membawanya kembali untuk dijual, atau dimurnikan dan menyerapnya sendiri. Lu Ye tidak memerlukan proses ini karena pohon bakat yang menyimpan bahan bakar dan labu api mengolah api aneh. Binatang bintang ini mungkin melihat kultivator lain melunakkan benda ini, jadi ia memuntahkannya. Dilihat dari sini, monster bintang ini memiliki tingkat kecerdasan tertentu, ia tahu bagaimana menyerah ketika tiba waktunya untuk menyerah, dan juga tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat Lu Ye mengampuninya. Tidak diragukan lagi itu berhasil, baru saja bergerak sedikit lebih lambat, dan sekarang Lu Ye lah yang mengambil inti kristalnya. Lu Ye mengangkat tangannya untuk menangkap inti dari terik matahari, lalu mengeluarkan labu api, mengayunkan mulut labu tersebut, dan langsung menelan inti dari terik matahari, dan api aneh di dalamnya pun membesar. Apakah masih ada lagi? Pikiran spiritual Lu Ye melonjak dan dia bertanya melalui transmisi suara. Binatang bintang itu tidak menjawab, jelas dia tidak mengerti. Lu Ye membuat beberapa gerakan dengan labu api, dan kemudian monster bintang itu bereaksi, membuka mulutnya dengan susah payah, dan memuntahkan aliran esensi matahari yang terik lagi. Mata Lu Ye benar-benar berbinar. Gunakan labu api untuk melahapnya, lalu lihat orang lain. Binatang bintang itu menggaruk telinga dan pipinya dengan cemas. Wajah Lu Ye menjadi gelap, dan dia menunjuk ke arahnya dengan pisau Panshan, jelas-jelas mengancam. Binatang bintang itu tampak ngeri, lalu dengan enggan membuka mulutnya dan memuntahkan intisari terik matahari untuk ketiga kalinya. Tetapi setelah waktu ini, Lu Ye dengan jelas menemukan bahwa semangatnya menjadi sangat tertekan, dan kualitas esensi matahari terik yang dimuntahkannya tidak sebaik 2 kali sebelumnya. Apakah ini mencapai batasnya? Dengan pemikiran ini di benaknya, Lu Ye masih ingin memastikan, setelah menggunakan labu api untuk menyerap esensi terik matahari, dia langsung menggunakan pisau Panshan di leher lawannya. Binatang bintang itu tampak putus asa. Melihat ini, Lu Ye mungkin bisa memastikan bahwa ini memang batasnya. Jika demikian, binatang bintang ini sangat berguna. Ia dapat meredam hal-hal seperti inti dari terik matahari, yang niscaya dapat meningkatkan kecepatan lahirnya api yang aneh, jika membunuhnya, meskipun dia akan inti kristal yang bagus, seperti membunuh angsa untuk mendapatkan telurnya. Sebaliknya, jika bisa menangkapnya,
dia bisa mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Hanya saja kecerdasan orang ini tidak terlalu tinggi, dan agak sulit dalam berkomunikasi, apalagi dia belum tahu seberapa efisiennya dalam meredam esensi terik matahari, jadi perlu diverifikasi. Ketika Lu Ye sedang memikirkan bagaimana cara berkomunikasi dengannya, monster bintang itu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan mendesak Lu Ye dengan mencicit, lalu menatap dengan kagum pada pisau panjang di lehernya. Lu Ye mengerti di dalam hatinya, dan bahkan setelah meletakkan pisau panjang itu, dia mengancamnya. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, kamu akan mati jika kamu berani melarikan diri. Binatang bintang itu tidak tahu apa yang dia bicarakan, ia berjalan ke arah tertentu, tetapi kecepatannya tidak terlalu cepat, terutama karena sekarang terlalu lemah. Lu Ye sangat takut dia akan mati jika terus seperti ini, jadi dia segera menggunakan pisau Panshan untuk menetralisir sebagian besar kekuatan Fang. Satu orang dan satu binatang pergi di sepanjang jalan. Roh binatang bintang itu tampaknya berangsur-angsur membaik. Ia terus bergerak di sepanjang jalan, mengeluarkan suara-suara aneh dari mulutnya di sepanjang jalan. Lu Ye tidak tahu apa yang dilakukannya. Tidak lama kemudian, saat monster bintang lain mendekat, Lu Ye menyadari bahwa orang ini sedang memanggil teman-temannya. Orang yang datang adalah Jade Moonstar Beast, dan mereka segera bertemu dengannya. Ketika mereka melihat Lu Ye pada pandangan pertama, Jade Moonstar Beast jelas terkejut, dan menyeringai pada Lu Ye. Sunshine Realm Star Beast memukul kepalanya dengan sebuah pukulan, yang membuat Jade Moonstar Beast pusing dan akhirnya menjadi patuh. Segera, kedua binatang bintang itu berkumpul dan berkomunikasi dengan cara yang tidak diketahui. Binatang bintang Jade Moon membuka mulutnya dan memuntahkan aliran esensi matahari yang terik. Mata Lu Ye berbinar ketika dia melihatnya, dan dia tidak bisa menahan senyum. Oke, sangat bagus. Dia tidak pernah menyangka bahwa binatang bintang Sunshine Realm ini bisa memberinya kejutan seperti itu. Dia tidak berniat membunuh pihak lain, lagi pula, dari sudut pandangnya, Sunshine Star Beast hanyalah seekor ayam yang bisa bertelur. Namun jika lawan juga bisa memanggil temannya untuk memberikan intisari terik matahari, maka itu bukanlah seekor ayam, melainkan sekelompok ayam.